Selamat siang para sobat-sobat YouTube, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman yang saya cintai semua, ngobrol sekitaran perayaman ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya memiliki beberapa channel YouTube dan kadang-kadang ketika saya ngupload video itu, respon yang sering muncul tuh yang nonton adalah sesama orang-orang yang memiliki channel YouTube perayaman juga gitu kan. Dan pasti mereka selalu kurang lebih seputaran pasti berkata, "Mas, Om, Bang," gitu kan. "Saya sudah follow back ya, saya sudah subscribe balik ya," gitu kan. Jadi teman-teman saya klarifikasi untuk sobat-sobat yang bikin konten perayaman channel YouTube. Mohon maaf sebelumnya ya, bukan berarti saya sombong ataupun kemudian arogan. Saya nggak bakalan gitu untuk mensubscribe teman-teman balik gitu kan. Dan saya juga nggak berharap teman-teman nonton video-video di channel saya gitu kan, untuk sesama orang yang jadi konten kreator. Jadi teman-teman, memang belakangan ini kan banyak sekali orang-orang yang memiliki hobi untuk membuat konten video untuk YouTube, atau sering dibilang konten kreator atau YouTuber ya teman-teman. Nah ini kadang-kadang saya terkesan lucu gitu kan. Untuk saya sendiri, saya kesannya itu lucu gitu kan. Kenapa saya bilang lucu? Karena mereka minta subscribe ini sebetulnya akan sama aja kemudian merusak channel mereka sendiri, merusak konten mereka sendiri. Jadi teman-teman, yang dimaksudkan dengan subscribe itu adalah pelanggan, artinya subscriber, para pelanggan. Subscriber itu bentuk jamak daripada subscribe. Teman-teman, jadi kalau teman-teman kita analogikan seorang pelanggan itu adalah orang yang menanti-nanti kita, menunggu-nunggu kita untuk membuat video konten yang baru, dan mereka siap karena rasa suka mereka nunggu-nunggu kita bikin video, dan mereka mau begitu kita kasih informasi, oh ini dapat notifikasi si Mr. A bikin video, mereka langsung akan menonton videonya gitu kan. Bahkan kadang-kadang nanya, "Mas, kapan bikin video lagi?" Itu yang namanya subscriber sejati. Nah teman-teman, kalau kemudian subscribe itu minta apa jadinya gitu kan. Karena kita coba kita analogikan ya, seorang pelanggan itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di daerah teman-teman ada pedagang siomay, dan siomaynya itu lezat gitu kan, dan teman-teman memang udah seneng terhadap siomaynya, seneng terhadap orangnya yang jualan ramah, dia berdagang keliling umpamanya pakai motor, dan dia kalau keliling setiap jam 4 sore, sekitaran jam 4 sore. Nah tentunya tiap hari ketika teman-teman berapa hari sekali pastinya teman-teman akan menanti ataupun kangen dengan somai abang itu. Dan ketika abang itu lewat umpama jam 4, dan kemudian dia lewati rumah kita memberikan tanda ting ting ting, tentunya kita akan langsung keluar dan membeli somainya serta menikmati somainya. Itulah sejatinya seorang pelanggan kan. Terus apa jadinya kalau kemudian pelanggannya ini adalah kita pelanggannya minta, kayak saya diminta subscribe ke channelnya teman-teman. Nah saya ngapain? Saya kan bikin, kalau saya nggak suka channelnya atau videonya, ya kalaupun saya subscribe dapat notifikasi, dikabari ya orang nggak suka gitu kan, ya nggak ditonton. Dan hal yang seperti itu akan direspon negatif oleh algoritma YouTube. Nah teman-teman, kadang-kadang nggak enak nih, nggak enak nih channel teman saya nih, channel saudara saya minta subscribe. Ketika dia bikin video baru, kemudian kita dapat notifikasi karena kita press bell-nya, ditonton, tapi nontonnya cuma sebentar. Kalau videonya 5 menit, kita nontonnya cuma 10 detik atau 15 detik. Nggak seneng lah, videonya kok awur-awuran gitu kan. Nah ini tentunya akan merusak yang namanya retensi dan engagement. Nah ini lagi-lagi channelnya dan konten videonya itu akan rusak ratingnya di mata algoritma YouTube. Berlanjut juga channelnya nanti ratingnya rendah. Jadinya apa? Jadi nggak begitu direkomendasikan untuk penonton lagi. Biasanya channelnya tenggelam gitu kan, kayak di samudera tenggelam, nggak muncul lagi. Karena memang kemudian algoritma YouTube nganggap channelnya itu nggak begitu penting, nggak begitu disukai orang gitu kan. Nah itu teman-teman,
Makanya kenapa saya nggak mau subscribe teman-teman yang bikin hobi-hobi perayaman yang minta saya subscribe balik. Untuk apa gitu kan? Saya sayang, cinta sama teman-teman biar nggak terjerumus rusak. Apalagi sekarang kan banyak ya teman-teman yang kemudian malah membeli. Kalau dulu saya punya teman ya, dia konten kreator perayaman juga. Ini mas saya beli gitu kan, kalau 100 subscriber segini, kalau 500 subscriber segini, kalau 1000 subscriber segini. Nah teman-teman tahu nggak sih kalau kemudian kita beli subscriber itu, jadi orang-orang atau grup-grup yang menjual subscriber itu kan, dia biasanya memiliki tempat khusus yang mana dia kemudian biasanya sampai naruh HP. Mereka memiliki HP itu kadang-kadang sampai 10 HP ya, kadang-kadang 10 sampai 20 HP yang disusun rapi semua, dihidupkan semua itu kan, dan di komando dari satu komputer biasanya digerakkan. Dan saat kalau taruh kata mereka itu biasa kalau punya 10 HP itu satu HP-nya bisa 10 account. Artinya kalau 10 HP berarti dia bisa punya sampai 100 account ya gitu teman-teman. 10 kali 10 100. Nah, ketika teman-teman order sama mereka, maka secara aktif akun-akun di HP mereka itu akan mensubscribe channel-channel teman-teman. Tapi apakah mereka nonton video kita ya? Mungkin lah, karena memang HP-nya 10, akunnya siap satu HP 10 ya, sekedar subscribe aja gitu kan. Itu yang betul-betul merusak performa channel, performa konten dan channelnya. Dan YouTube tahu itu gitu kan, dia ngerti gitu kan, ini yang subscriber fake gitu kan ya. Kalaupun nggak diapa-apain sama algoritma YouTube ya tentunya ngerusak. Karena kenapa? Dari prinsip pertama kayak pedagang somai tadi, mereka yang dikasih notifikasi nonton nggak kira-kira ya, nggak, mereka sibuk ngurusin tiap hari jual beli subscribe dan belum nggak mungkin nggak suka sama konten yang dibikin teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah ada juga tambahan ya teman-teman, ketika teman-teman lolos jadi konten kreator di YouTube yang berkaitan dengan perayaman, konten-konten perayaman tuh lumayan masih susah kemudian diterima oleh algoritma YouTube untuk kemudian dipasang iklan. Ketika teman-teman sudah bisa diterima sebagai YouTuber atau masuk ke program YouTube Partnership Program, konten perayaman itu seringkali kemudian kita ngobrol-ngobrol konten perayaman itu, kalau kita onin dolarnya untuk bisa dipasangin iklan, dia statusnya itu unfriendly for the advertisement, nggak bersahabat, nggak ramah untuk dipasangi iklan, dan dolarnya coklat 0, jadi nggak bisa untuk penghasilan. Kalau teman-teman kaitannya memang untuk jadi penghasilan gitu kan, 0 gitu kan. Sayang kan, bahkan kadang-kadang lebih gawatnya lagi, kadang-kadang yang sekedar ngobrol-ngobrol kayak gini, ngobrolin perayaman tuh algoritmanya kadang-kadang belum jelas, dia misunderstanding. Kadang-kadang channel saya dulu pernah dihapus, padahal saya cuma ngobrol-ngobrol live streaming tentang perayaman, dan teman-teman ada yang nanya tentang tipe-tipe ayam, merawat ayam seperti apa. Bahkan dulu ada video-video saya yang cuma jelasin tentang kaki ayam saya gitu kan, itu kaki saya, kakinya ini bulat kayak bulat rotan halus, jari-jarinya ramping, tuh kena remove ya teman-teman, channelnya kena remove. Kenapa? Karena kadang-kadang video kita kan banyak satu channel. Nah kan YouTube itu menghapus channel juga, satu pakai peringatan, 2 teguran, 1 teguran, 2 teguran, 3 baru kemudian dihapus. Tapi strike-nya kalau ayam tiba-tiba dalam 1-2 hari itu tanpa kita tahu, tiba-tiba strike-nya karena video kita banyak, 3 video atau 4 video, jadi belum sempat kita antisipasi untuk mengajukan banding, ya sudah kita koet langsung kehapus. Ketika kehapus ya kita nggak bisa lagi mengajukan banding gitu kan. Mengajukan banding tuh untuk biasanya kita bisa ketika masih mengalami strike 1-2 gitu kan. Kalau sudah hilang channelnya gimana? Nggak bisa. Nah itu resiko perayaman. Maka teman-teman pernah tahu kan, ada yang namanya dulu Kandang ABG, Kandang Sumanto, Ricky Ricardo Simanjunta, Aji Satria Pasaribu, Elang Lombok. Itu kemana mereka? Channel-channel mereka besar loh itu. Subscribernya udah mendekati ratusan ribu loh teman-teman. Tapi hilang begitu saja ya. Patut belajarlah kita dari mereka. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari Pak Bigun. Yuk, matur nuwun.